balik lagi di channel Farakini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian mengenai petunjuk teknis untuk kalian ujian Penmaba tanggal 17 Juli 2021 nanti bulan ini ya guys. Nah, jadi di sini aku udah dapat petunjuk teknisnya berupa PDF. Kalian bisa download juga di web Penmaba kalian. Tapi kalau misalkan kalian males nyari-nyarinya, kalian bisa langsung simak aja video ini sampai akhir. Nanti aku bakal jelasin semuanya dari awal sampai akhir, semua petunjuk teknisnya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi ya guys. BTW sebelum kita mulai videonya, ini banyak banget yang nanya sama aku, Kak, nanti kita dapat link Zoom saat untuk ujiannya tuh di mana sih? Nah, nanti kalian bisa dapat link Zoom-nya itu di webnya saat kalian udah login. Setelah kalian login pas hari H-nya itu kalian bakal dapet di dalam akun kalian. Jadi kalian gak usah nungguin email, karena tuh link Zoom-nya gak bakal dikirim lewat email, tapi di web Penmaba di akun kalian masing-masing gitu ya guys. Jadi jangan ngeliat ke email, karena di email gak ada apa-apa gitu. Oke, langsung kita bahas aja ya guys. Jadi di sini tuh ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada perlengkapan ujian daring. Yang kalian butuhin ini apa aja sih perlengkapannya? Yang pertama itu yang pasti laptop. Tapi kalau misalkan kalian gak ada laptop, nggak apa-apa, kalian bisa pakai handphone atau smartphone. Tapi harus dua ya. Kalau misalkan kalian pakai smartphone, kalian butuh dua smartphone. Yang satu untuk mengerjakan soal, dan yang satunya lagi itu untuk Zoom gitu. Jadi nggak bisa dijadiin satu. Kalau misalkan kalian punya laptop, kalian hanya butuh satu laptop aja gitu ya guys. Yang kedua ini kalian harus banget wajib menginstal aplikasi Zoom. Jadi sebelum kalian mulai ujiannya, aku saranin kalian mulai unduh aplikasi Zoom dari sekarang, supaya nanti kalian gak usah perlu install lagi gitu ya. Nah, kalian bisa unduh aplikasi Zoom-nya, nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya guys. Untuk Android yang mana, untuk Windows yang mana, dan untuk iOS yang mana, itu beda-beda ya guys linknya. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau misalkan kalian udah selesai unduh Zoom-nya, kalian bisa langsung ganti nama kalian ke nomor peserta underscore nama peserta. Jadi nomor peserta dulu underscore nama peserta. Misalkan kayak gini ya guys, ini aku kasih contohnya di sini gitu. Terus yang terakhir ini adalah yang keempat, itu ujiannya dimulai tanggal 17 Juli 2021 jam 9 sampai jam setengah 12 waktu Indonesia bagian barat gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ada di bagian timur, kalian nyesuaiin aja gitu ya. Dan di sini juga ada keterangan kalau misalkan kalian ada kendala jaringan, itu bukan tanggung jawab pihak panitia UNJ. Jadi pastiin jaringan kalian lancar jaya. Kalau misalkan ada kendala, kalian nggak bisa protes gitu, karena itu bukan tanggung jawab panitia. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Ini ada tata tertib. Apa aja sih yang harus kalian patuhi di tata tertib ini? Yang pertama itu adalah gunakan pakaian rapih. Kan nanti ujiannya harus pakai baju hitam putih nggak sih? Kalau misalkan dilihat di sini sih, gunakan pakaian rapi aja, itu nggak harus ya, nggak harus pakai baju hitam putih. Yang pasti kalau misalkan kalian cowok, usahain ada kerahnya, jangan pakai kaos. Kalau misalkan cewek, pastiin jangan kaos oblong juga, seenggaknya ada blus atau enggak kancing di bagian depan gitu, kayak kemeja gitu. Dan kalau misalkan kalian yang nggak pakai hijab, pastiin rambut kalian rapi, jangan kayak baru bangun tidur gitu, karena nanti kalian selama ujian bakal ngeliatin muka kalian gitu. Kalau misalkan muka kalian kayak orang baru bangun tidur, kan kayak ini orang niat nggak sih ujian gitu. Terus kalau misalkan kalian pakai kerudung, pastiin juga kerudungnya yang rapi ya guys, jangan pakai kerudung yang berantakan gitu. Tata tertib kedua ini adalah untuk menjaga konsentrasi Anda pada saat mengerjakan soal. Pilihlah tempat ujian yang tenang dan hindari kebisingan. Nah, kalian bisa pilih di kamar misalnya,
atau di ruangan tertentu yang nggak ada gangguan dari adik kalian, atau misalkan dari luar rumah. Misalkan luar rumah kalian tuh berisik banget, usahain jangan kedengeran suara-suara itu, karena nanti kalau misalkan di awal-awal tuh nanti kan bakalan absen. Nah nanti kalau misalkan berisik itu nanti teman-teman yang lain bakal denger gitu. Jadi usahain ruangannya tuh tenang gitu. Lanjut lagi ke tata tertib ketiga. Ini tes potensi akademik berlangsung pada pukul 10 sampai setengah 12. Jadi waktunya itu cuma 1,5 jam. Dan untuk absennya itu 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10 gitu ya guys. Jadi pertama absen dulu jam 9 sampai jam 10, dan mulai ujiannya itu jam 10 sampai jam setengah 12 siang gitu ya guys. BTW kalau misalkan kalian ngelihat warna di kameranya bentar-bentar orange, bentar-bentar putih, itu karena aku pakai cahaya langsung. Jadi kadang-kadang mataharinya lagi terang banget, kadang-kadang mataharinya redup. Jadi kalau redup warnanya jadi putih kayak gini. Kalau misalkan nanti mataharinya muncul jadi orange gitu muka aku. Gak apa ya. Oke, lanjut ke tata tertib yang keempat. Pastikan internet Anda stabil agar tidak terputus dari aplikasi Zoom. Jadi kalian nggak boleh leave dari aplikasi Zoom dari jam 9 sampai jam setengah 12 sampai ujian itu berakhir. Jadi Zoomnya bukan untuk absen aja, tapi selama ujian itu kalian tetap harus berada di Zoom itu. Kalau misalkan kalian tiba-tiba keluar, kalian pastiin langsung login lagi, langsung masuk lagi ke Zoomnya itu ya guys. Jangan lama-lama kalian nggak buka Zoomnya gitu, itu sangat berpengaruh ke penilaian kalian. Oke, kita lanjut ke tata tertib kelima. Ini agak panjang, jadi aku bacain aja ya. Peserta dilarang menggunakan sumber informasi daring atau online atau offline untuk mencari jawaban dalam mengerjakan soal. Jadi kalian nggak boleh searching jawaban online ataupun offline. Yang kedua, mendapatkan bantuan dari siapapun dalam mengerjakan soal. Jadi jangan banget sampai ketahuan kalau misalkan ada orang di samping kalian atau ada orang di depan kalian yang ngasih tahu jawaban ke kalian, itu kalian udah pasti bakal didiskualifikasi. Yang ketiga, menggunakan perangkat pencari makna atau kamus. Kalian nggak boleh pakai kamus, baik versi daring ataupun offline dalam mengerjakan soal verbal. Gitu ya guys, tidak boleh menggunakan kamus atau Google Translate atau apapun itu. Peserta dilarang menggunakan kalkulator, program statistika, atau alat-alat hitung lainnya dalam mengerjakan soal numerikal. Jadi kalian tidak boleh pakai kalkulator atau sempoa atau HP atau apapun itu untuk ngitung-ngitung soal. Gitu ya guys. Peserta dilarang menghentikan atau menonaktifkan video dalam aplikasi Zoom sebelum waktu pengerjaan soal selesai. Nah, itu yang aku bilang tadi ya guys. Jadi kalian harus stay di dalam Zoom itu sampai soalnya selesai semua, sampai ujiannya berakhir gitu, sampai jam setengah 12 itu. Peserta dilarang berada dalam satu ruangan yang sama dengan peserta lain. Jadi kalian nggak boleh teman kalian ada di sini nih, ternyata kalian ada di sini juga di satu ruangan yang sama, walaupun samping-sampingan gitu, walaupun nggak kelihatan di dalam kamera, tapi tetap nggak boleh ya guys, usahain, karena kalau misalkan sampai ketahuan kalian bakal didiskualifikasi gitu. Jadi ya main jujur aja deh gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah ujian daring penmaba UNJ. Gimana sih caranya nih? Kalian itu tinggal login di web yang kemarin itu http://pendaftaran.unj.ac.id. nanti aku taruh di sini atau aku taruh juga di link deskripsi box supaya kalian tinggal klik aja. Kalian nanti pencet itu, habis itu langsung masuk ke akun kalian. Kalian bisa langsung masukin username sama password kalian. Dan kalau misalkan kalian udah masuk ke akun kalian, kalian tinggal scroll. Itu ada tata tertibnya juga, kalian baca dulu. Habis itu kalian scroll ke bawah, kalian tinggal isi, demi Tuhan, saya menyatakan bahwa saya mengikuti ujian ini sesuai dengan tata tertib dan petunjuk pengerjaan naskah ujian. Itu kalian ketik. Nah, selanjutnya setelah kalian mengisi kolom pernyataan tadi yang demi Tuhan, itu kalian bisa langsung pencet
kolom daftar hadir. Nah, itu kolom daftar hadirnya itu nanti kalian bisa langsung masuk ke Zoom-nya. Jadi itu ya guys, link Zoom-nya ada di akun kalian masing-masing, bukan di email kalian. Seperti itu. Kalau misalkan kalian udah diabsen sama panitia, kalian langsung balik ke web penmaba kalian. Habis itu kalian pencet yang latihan. Itu kalian bisa latihan soal dulu di sana. Bisa pencet-pencet gimana caranya nanti gitu. Dan kalau misalkan udah jam 10 teng, itu nanti kolom naskah ujian itu bakal kebuka sendiri otomatis. Jadi kalian gak usah panik, kakak kolom naskah ujian aku merah ya nggak bisa pencet. Itu nanti jam 10 teng itu bakal otomatis jadi hijau dan bisa kalian pencet gitu. Dan ini adalah step yang terakhir. Kalau misalkan kalian udah ngerjain semua soalnya, udah selesai semua, pastikan kalian pencet tombol submit. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak pencet tombol submit, otomatis jawaban kalian semua nggak bakal kekirim ke pihak UNJ. Gitu ya guys. Dan pastiin banget jangan lebih dari jam setengah 12. Itu benar-benar harus teng jam setengah 12. Atau kalau misalkan kalian selesai sebelum jam setengah 12, kalian bisa langsung submit. Tapi jangan lebih dari jam setengah 12 karena itu nggak bakal masuk ke sistem UNJ-nya. Jadi jangan sampai kelewat, Oke, jadi gitu ya guys, semua yang udah aku jelasin mengenai teknis pelaksanaan ujian pada hari H nanti. BTW buat kalian yang mau masuk grup penmaba, aku bakal taruh link grup penmabanya di video aku yang ini. Aku tuh udah gak sanggup lagi balesin DM kalian karena banyak banget. Aku tuh udah pusing. Ya tiap hari tuh hampir bales 100 DM, kayak ya Allah. Ya udah deh, jadi aku open linknya tanpa syarat apapun. Tapi kalau misalkan kalian berbaik hati, kalian boleh subscribe dan follow Instagram aku di Faravini. Dan kalian bisa langsung join grup itu ya guys. Ada grup 1, 2, 3, 4 di WhatsApp. Menurut aku yang aktif suka ngerjain soal bareng itu adalah grup 2, 3, sama 4 gitu. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Thank you for watching this video. See you in my next video.